Jabra Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabra Team, ketemu lagi di Dewan Pundit Indonesia. Dan gak kerasa sudah seminggu hajatan bola Eropa berlangsung dan kerasa badan udah mulai agak encok, kantong mata udah mulai agak tebel gitu. Ternyata kalian memang cinta bola sejati yang sampai rela begadang untuk nonton tim-tim yang walaupun bukan tim favorit kalian bertanding, tapi tetap nonton menyaksikan hajatan bola Eropa. Dan sekarang masing-masing grup sudah masuk ke fase laga kedua mereka. Walaupun baru seminggu udah banyak kejadian-kejadian yang super banget untuk dibahas. Dari segi pertandingan dulu nih, kita bakal kasih title Super Match bareng tiga pandit kita hari ini. Nih berebut nih. Kategori Super Match ini dilihat bukan soal banyak gol-golnya doang, tapi akan lebih banyak dari keseruan laga itu sendiri, pastinya gimana kedua tim sama-sama punya daya serang dan anti gitu-gitu aja. Langsung kita ngobrol bersama CEO Valentinus Manjuntak, ada Mas Sabto Haryo. Ada juga adanya sampai tukeran pakai baju Spanyol ya biar nggak bisa sama jadi gitu. bunglon ya. Kan belinya sama. Gue bingung Cuman deh. kan waktu pas lagi di 2008 ya. Ini 2008 ini 2008. yang berangkat kan dia abangnya. Oh, Dia iya. nitip. Ya kan nggak mungkin dibeliin sama. 2012 dia berangkat mau nikah. Oh, Gantian, dia yang beliin, dia nitip. Saling gitu. Ntar kita ulang deh episode-episode kita sebelumnya. Nggak usah jersey pun selalu milih. Baju sepatu suka sama, Gak celana ngerti kadang-kadang suka sama. Gak ngerti lagi sih, gak ngerti lagi. Kita ngobrolin dari Super Match dulu ya. Yang pertama ada Georgia lawan Turki. Ini mungkin orang awalnya tidak menyangka match ini menarik untuk ditonton, tapi ternyata dari sisi permainan, dari sisi flow pertandingan, dan dari sisi golnya menarik untuk dibahas. Dan pertandingan ini lebih dari pertandingan lainnya yang merangkum tahapan awal Euro 2024. Tim yang lebih lemah tetap kompetitif meski tidak menang. Proporsi gol dari luar kotak penalti 32,4% nih. Gok sekarang lihat Turki ini banyak pemain-pemain muda, si Arda Güler yang bahkan belum reguler di Madrid, terus si Kenan Yildiz Juventus yang bisa dibilang wonderkid, terus ada si Ferdi bek kirinya tuh siapa ya? Ferdi Kergulu itu lah tuh. Namanya susah banget kan, Ferdi Ulet Bulu. Terus ada Hakan Calhanoglunya Inter yang memang menjadi leadernya di sana. Yang rambutnya di velcro juga siapa tuh sih namanya? Yang di velcro. Yang agak gondrong gitu tapi yang kayak dibikin Memphis Depay. Pemain tengah kena kartu kuning kemarin tuh. Turki. Iya Turki. Siapa ya? Main tengah. Soalnya sering disorot kamera tuh gue bilang nih Rambutnya. Yildiz, kanan Yildiz. Iya, gue nggak hafal Oh, namanya Yildiz makanya tapi kenapa dia disorot ramping kamera. kayak winger kalau dia kan. Tapi kalau ngeliat ini gimana? Fir, lo ngeliat Turki bersama nyangka nggak permainan seperti ini, atau karena lawannya baru Georgia, bisa dibilang Georgia ya tim yang paling lemah lah bisa dibilang. Selain Kvaratskhelia sama Mamardashvili, nggak ada yang tahu tuh siapa main-mainnya kan. Dulu orang tanya kayak Sebaya, Kaladze tuh main di mana? Kaladze. Ya Kaladze dulu, zaman dulu. Iya, Kaladze Georgia. zaman dulu. Iya, Georgia debutan ya. Ji, kita kan pada nggak tahu seperti apa Georgia karakter mainnya. Tapi dalam pertandingan kemarin yang lawan Turki itu ada 36 tembakan di Iya, antara ngelawan kedua loh dia. tim. Dua-duanya itu saling lawan udah Iya. nggak makanya kan di X kan banyak yang bilang udah nggak peduli inverted atau apa yang kayak Setuju false gua. nine Iya, dan iya, lain-lain. iya. Udah asal Hajar hajar aja, yang penting modal semangat aja gitu kan. Serang-serang aja pada nggak peduli. Dan ini enaknya punya kita melihat turnamen di mana ada underdog yang berani keluar nyerang, di mana mereka nggak aduh udah deh ngambil poin aja satu kita bertahan. Enggak, ini Georgia tuh hampir ngambil 2-2 loh di Iya. last minute itu. Kalau bukan karena bloknya siapa tuh Turki yang nomor 4 backnya on the line dia 2 kali. Ini benar-benar apa ya, atmosfer pertandingan kan juga panas ya sebelum laga ya. Georgia sama Turki rada Gue panas. dari tadi mau ketawa, gue salah ngomong ya. Apa? Rambutku velcro. Iya, rambut velcro sepatu ya. velcro kan berusaha kayak ya. gini. Iya. Bisa gitu. Ya rambutnya Dreadlock. Deadlock. Gue udah ngecek rekan. Konsepnya ada gue berusaha Dreadlock, ada pemain tengahnya dreadlock.
Kenapa jadi velcro tadi? Oh, ya. Gue dari tadi ketawa mulu kok Bisa velcro, dibuka. gue liat sepatunya dia soalnya. Oh, itu velcro. Mencerna. Sorry. Ya lanjutin dulu, gue gak tahan tadi soalnya mau ketawa. Georgia, ya dan Turki kan kita tahu ada banyak diaspora Turki ya di Jerman dan pertandingan bergulir di Westfalen yang kapasitas stadionnya besar luar biasa, atmosfernya luar biasa, semua dari pertandingan itu banyak juga pengamat-pengamat yang datang langsung ke stadion bilang itu adalah laga Piala Eropa terbaik ya, laga hajatan bola Eropa terbaik yang pernah mereka datengin. Oh itu 14. Nah itu loh. Itu backnya bukan gelandang itu. Tapi kan dari kemarin dia sering ngajak di tengah kan. Karena duel-duel mulu dia. Kan dia terkenal ya? Enggak. Soalnya kayak kamera dari kemarin sering. Karena unik rambutnya. Karena itu doang. Benar-benar. Enggak, karena kemarin dia Ternyata paling sering disorot. duel udara sama kena kartu kuning juga dia kan. Kemarin sempat. Jadi memang itu ya. Gimana Mas Aryo, lo ngeliat sebenarnya nih kalau lihat dari talenta-talenta lumayan ya. Matt Muldur pun juga lumayan gitu. Turkinya ya? Iya kan Turkinya. Terus si Ferdi Karyoglu juga lagi lumayan. Berarti artinya sebenarnya nih tim yang juga apa ya harus diperhatikan juga nggak sih, atau ya kelas mereka belum ada untuk bisa menyaingi ke fase knockout gitu? Iya, kalau tadi bicara debutan dulu ya, maksudnya tadi Georgia, lalu ketika kita ngelihat Slovenia debut juga 2004 kalau nggak salah. 2000 Slovenia. 2004 Ya, Latvia, Zahovic. itu tim-tim yang pada saat itu bisa mengasih agak kesulitan juga. Kayak Turki di 2000 juga kan pas era Hakan Şükür. Gol tercepat. Itu Mansis. 2000 Piala Dunia. Piala Dunia gol Pas tercepat ya. tahun 2000. Jadi debutan itu nggak melulu mereka takut untuk keluar bermain secara terbuka gitu. Justru mereka habis ya. kerap identik dengan gaya mereka bermain, kebuka, membuat laga jadi kelihatannya Menarik. seru gitu. Padahal kan kalau kita bicara quality mungkin jadinya bukan high quality game ya. Kayak kemarin mungkin laga Spanyol lawan Italia high quality game gitu, cuman kan golnya cuma 1 gitu. Cuman kalau yang kualitasnya nggak terlalu, tapi mereka betul-betul mainnya terbuka, kayak Rumania juga tampilkan terbuka tuh semuanya. Itu membuat tontonan lebih menarik gitu. Nah kalau dari Turki itu sendiri, ya tadi lu sebutin pemain-pemainnya emang cukup banyak yang berkualitas. Lagi pula mereka juga termasuk salah satu tim yang menurut pandit di luar tuh yang bakal menjadi dark horse gitu. Ada yang nyebut Hongaria, paling banyak mungkin banyak yang nyebut Ya, Hongaria. karena kualifikasi emang serem Iya, sih dia di ya. awal banyak yang nyebut Hongaria. Ternyata Gue gampang. pribadi nyebut Serbia, tapi banyak juga yang nyebut Turki sebagai salah satu kuda hitam. Dan at least di pertandingan pertama mereka kebuktiin itu gitu. Mereka punya quality, mereka nggak takut untuk melakukan tembakan-tembakan dari luar. Bahkan 2 gol tadi yang lo bilang ada 34%, salah duanya dari 2 pemain Turki itu nembak dari luar kotak penalti. Itu suatu bukti bahwa lu nggak balik lagi pada sepak bola yang tadi Firzi bilang dengan keribetan sistem bermain. Sekarang tuh orang suka pusing gue denger ada istilah-istilahnya apa istilah, padahal dijabarin gampang gitu kan. Ajar aja langsung. Kan maksudnya lo bicara mikro taktik, hal Ya taktik lah. aja udah taktik aja gitu, pakai ribet amat taktik di dalam taktik Mikro gitu, taktik, mikro taktik kan. Padahal ya lo main bola aja terbuka. Nah, ya gue senangnya laga-laga tim-tim bawah. Underdog ini Makedonia Utara juga kan di Iya, debut kan Makedonia Utara. agak sedikit mengganggu lah tim-tim mapan, walaupun ujung-ujungnya kalah, tapi mereka berani menyuguhkan sepak bola yang anti dari sistem-sistem ribet itu. Kalau gue yakin dari Jebret ini pasti banyak yang kemarin nggak nonton pertandingan Turki lawan Georgia, mungkin meremehkan. Tapi setelah mereka tahu, oh ternyata laganya seru, terus juga ternyata ada pemain-pemain yang wonderkid yang mungkin lagi dibicarakan, kayak si Kenan Yildiz kan lagi menjadi wonderkidnya Juve yang katanya bakal menjadi masa depan Juve. Ada Guler juga, orang menunggu-nunggu bagaimana dia bisa berkiprah bersama Madrid. Nah mungkin kalian bisa nonton di pertandingan Turki yang berikutnya ya, apakah benar Turki menjanjikan atau memang cuman fenomena sesaat karena lawannya juga Georgia. Nah buat kalian yang bingung mau nobar Euro bareng teman, gak usah khawatir, karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule-nya nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di website www.superlife.id. Plus gue saranin lo buat follow Instagramnya, akunnya @mysupersoccer, buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Len, ini kalau lihat katanya Justin kemarin katanya ini cuma laga tim mediocre yang gerasak gerusuk aja gitu, ugal-ugalan, jadi nggak bisa bilang seru gitu. Iya, Justin itu kan juga selalu memang senang aja dia kayak begitu ya. Dia kan penggemar Johan Cruyff. Ya. Tapi Johan Cruyff kan bilang, kalau lo pengen gocak-gocek lo main sirkus aja. Kalau lo mau Oh, juggling. jangan ngomong gitu juga tapi. Iya. Oh, juggling ya, Main juggling. bola Ya. simpel aja. Iya, iya. Bawa dengan ada tujuan gitu. Nah,
Kalau Justin kan sekarang juga suka bikin ribet ya. Ngomong ala Ina itu, dan ingat loh dia futsal ya. Iya. Dia bukan sepak bola. Jadi menurut gue dia berhak untuk ngomong begitu. Tapi patokan gue yang dididik di Jagakarsa, Wih, yang serengseng sawah gitu loh, yang memang ketika ada apa-apa di Jakarta Selatan kota gue nggak pernah tahu ada apa. Patokan gue super match itu satu, harus saling main terbuka, siapapun yang main. Yang kedua, ada banyak gol. Karena pada at the end tujuan main bola itu adalah gol. Yang ketiga, golnya harus keren. Ya kan? Yang keempat, ada unsur dramatisnya. Dan yang kelima, kalau ada gesekan antar penonton, udah itu super match bagi gua. Dan itu semuanya lengkap. Terwakili ya? Terwakili, termasuk selain banyak gol, golnya kan ada dramatisnya juga terakhir. Harusnya dia mau nyerang total, nggak taunya akhirnya kebobolan dengan seperti itu. Ditambah lagi, kalau gue lihat, misalnya tim sama-sama tim gede yang memang dengan segala macam taktikal, ketika mereka bermain juga ugal-ugalan kayak zaman dulu City lawan Liverpool, toh kita juga tetap terhibur kan, gitu loh. Jadi bagi gue bukan patokan ketika dianggap tim itu karena tidak mampu berada di level tertentu, jadinya ugal-ugalan tuh. Menurut gue nggak juga, kan tergantung pendekatan pelatihnya juga. Montella kan juga orang pengalamannya tahu lah bagaimana cara dia main bola. Tapi ketika akhirnya mereka memilih atau karena di lapangan mungkin nggak sesuai instruksi pelatih, jadi segitu terbukanya, gebuk-gebukan selera gue, itu memang yang gue sebut super match gitu. Jadi kalau misalnya si beliau itu bilang kalau ini biasa aja, hanya partai ugal-ugalan, ya mungkin pola pikir dan pola pandangnya berbeda aja gitu. Ya memang ini kemarin juga selain pertandingan yang juga seru, juga itu tadi kan fansnya juga sempat rusuh di luar juga antara Turki dan Georgia, tapi memang menunjukkan fans Turki itu emang gila kan, kalau di stadion Galatasaray, terus di Besiktas, Fenerbahce itu juga semuanya benar-benar fanatisme juga kuat, ditambah mereka cukup memberikan flare-flare untuk memberikan teror. Memberikan apa? Flare. Nyalain flare. Biar orang tuh pada takut fans away-nya kan. Welcome to hell. Kalau lo sendiri lihat pertandingan itu gimana? Yang mana? Yang tadi kita bahas. Suka gue suka karena banyak pemain yang gue tuh suka ngelihat pemain yang baru muncul kan, yang kayak Wonderkid. Lo karena ada Hakan kali. Player tuh enggak. Kaptennya mentang-mentang. Itu kayak ada gue penasaran kan. Dia selama ini kan di Madrid nggak pernah main. Terus juga si Kenan Yildiz kayaknya diangkat-angkat apa karena Juve-nya yang jelek jadinya nih orang jadi kelihatan bagus. Apa ternyata dianya lumayan. Dan gitu mungkin Georgianya menurut lo itu juga kejutan banget dong. Iya. Mas gue kayak misalnya Indonesia nih lolos misalnya. Iya, akan jadi seperti itu kali ya. Ya kan? Kita berharap begitu kan. Kita bisa begitu udah bagus menurut gue ya kan. Tapi gue lihat Georgia minder. Gila, negara yang gue nggak masuk radar gue yang ketinggalan zaman, nggak tahu Georgia mainnya begini apa emang udah sekeren itu gitu. Sesuper itu gitu. Tapi Georgia emang zaman dulu kan emang suka menjadi ada Kinkladze, ada Vladze, pemain-pemain kayak gitu. Sebenarnya Turki sih, sebenarnya kalau kita ngomongin Turki kan dari 2020 mereka itu udah jadi kuda hitam ya sebenarnya, udah dianggap. Tapi ketika di Euro kemarin 2020 mereka itu kalah 3 kali dari 3 laga, hanya cetak 1 gol dan kebobolan 8. Jadi ketika itu mereka gagal mewujudkan harapannya. Tapi sekarang dengan adanya Calhanoglu ditambah dengan terutama Güler dan Yildiz itu ya. Jadi mereka punya ada basis yang solid di situ, ditambah dengan pemain-pemain muda yang bisa jadi kartu kunci, kartu as di pertandingan itu. Jadi di turnamen ini bahkan. Jadi menarik nih melihat mereka bisa sampai mana. Cukup berani juga ya Montella akhirnya mengandalkan pemain muda. Tapi kalau kita ngomongin Montella, kita ngomongin negaranya yang kemarin juga bermain yang ternyata outclass menghadapi Spanyol dari sisi taktikal, dari sisi pace. Ini bisa dibilang kalau tadi lu bilang ini seru, tapi menurut gua sedikit berjalan setengah lapangan lah ya. Maksud gua berjalan satu sisi lah, di mana Spanyol begitu dominan, tapi mungkin bukan karena Italinya nggak bisa ngelawan, tapi memang Spanyolnya memang lebih bagus dalam sisi penguasaan bola, taktikal dan juga pemilihan pemain. Gimana Mas Aryo lo ngeliat dari kemarin Spanyol Itali? Iya, kan kemarin ketika lagi-lagi Nico Williams yang dimainin gitu kan. Kemarin kan di pertandingan pertama agak sedikit mengecewakan lah. Maksudnya ekspektasi terhadap dia kan akan bermain seperti Lamine Yamal ya. Di pertandingan pertama kan Yamal keluar banget kan, sisi permainannya berani masuk, sementara Nico banyak nyangkut gitu. One on one-nya tuh selalu mau coba take on tapi nyangkut. Kemarin lolos mulu ya. Tapi kemarin gila, ini baru keluar nih Nico Williams aslinya memang seperti itu. Maka kenapa dia dipasang sama Inaki Lafuente? Ya, emang karena gaya bermainnya dia berani melakukan take ons, dia berani nge-shoot dan juga ngoper sampai ke
byline sampai ke garis gawang Ya, terakhir ya, gitu. ya. Sampai sepojok itu dia berani masuk, narik back lawan, ngebukain ruang dan akhirnya ngumpan. Berapa kali kan umpannya tuh disamber tapi emang nggak jadi Nggak gol sih dapat, kemarin. iya. Ya berkat Donnarumma yang tampil cukup apik, lalu defense-nya Italia pun harus dibilang solid kan gue bilang kemarin yang gue puji dari Italia. Tapi di Lorenzo gue nggak bisa bilang solid sih Mas, karena menurut gue titik lemahnya kemarin di Lorenzo ya. Tapi kan Spanyol sulit juga untuk mencetak gol. Termasuk antara mereka kena tiang, bagusnya Donnarumma, secara kombinasi unit, secara overall, Italia itu positioning pemainnya cukup bagus. Walaupun di sepertiga kedua itu selalu gampang dilewatin kan di sepertiga kedua ya, tapi sudah masuk ke sepertiga terakhir agak sedikit mereka lebih solid untuk bisa di-crack dengan gol yang diciptain oleh pemain Spanyol. Butuh bunuh diri dari Calafiori untuk akhirnya menjadikan sebuah gol. Tapi artinya kan in a way Italia tampil cukup solid dari defense. Yang menjadi masalah bagi mereka kan selalu kita sebut mencetak golnya tuh kok susah gitu mencetak golnya. Ya mereka nggak punya striker yang bagus di depan, nggak punya kerjasama yang bagus dari lini tengahnya, Fratesi juga mentok mulu, Barella kayak sendirian, bingung nyari temennya siapa nih yang bisa diopen one two untuk bisa nge-crack pertahanan Spanyol. Tapi ya pendekatan yang dibuat sama Lafuente ya keren banget sih, ngasih tekanan terus menerus membuat Italia nggak bisa keluar sama sekali. Itu kan yang gue takutin. Di Marco berani maju, di satu sisi di Lorenzo berani maju karena kan nggak ditekan cukup oleh pemain-pemain Albania. Itu yang beda sama Inggris kan. Ya, Inggris malah didiemin. Iya, Denmark dibiarin mereka tenang. udah leading juga nggak berhenti buat tekanan, gitu. Justru tekanan itu walaupun nggak menghasilkan gol, tapi memaksa pertahanan lawan lo buat itu salah. nggak keluar gitu kan. Terus buat salah juga bisa kan. Dan buat salah dengan adanya tekanan-tekanan itu. Nah kalau kayak gini dari pemilihannya lo merasa ada yang kurang nggak sih, atau dari penentuan pemainnya Fir? Karena kita lihat kan sebenarnya ada pemain-pemain yang mungkin lebih senior atau mungkin bisa lebih diandalkan di yang penentuan 11 pemain Italia kemarin gitu. Sebenarnya kan era Spalletti ini kan baru aja ya. Mungkin dia juga lagi nyari bentuknya seperti apa. Spalletti sebelum turun di Piala Eropa ini dia hanya ngelatih 8 pertandingan. Jadi dia sebenarnya masih mencari bentuk. Identitas permainan Italia seperti apa. Beda dengan Lafuente yang udah ada di setup timnas Spanyol tuh sejak berapa 17 ya Mas. Dia U15 jadi dia dari bawah dan Lafuente ini hebatnya bahwa dia nggak hanya ada tahu identitas Spanyol seperti apa, tapi dia menambah identitas yang ada. Jadi Spanyol kita tahu mereka adalah tim yang dalam 136 pertandingan selalu punya possession lebih banyak dari lawannya. Tapi itu kan kemarin selesai kan bubar di pertandingan pertama. Tapi dia bisa menang, dia inject verticality itu, dia menginjek pace serangan itu. Kemarin itu Spanyol mencatatkan lari ke attacking third-nya si Italia itu 34 kali. Sementara si Italia cuma bisa 8 kali. Terus ada passes ke penalty area-nya 13 kali, Italia cuma 7 kali. Jadi kelihatan banget bedanya, dan ini kita lagi ngeliat pertandingan 1-0 yang beda banget ya. 1-0 pertandingan ini dengan 1-0 Inggris versus Serbia itu benar-benar dua pertandingan 1-0 yang completely different. Dan ini menunjukkan kaget juga sebenarnya di turnamen ini karena De La Fuente gitu. Lalu kalau ingat judul ketika Spanyol ngalahin Jerman di final Euro kan cuma 1-0 golnya Torres, itu di judulnya 1-0 annihilation. Jadi, 1-0 annihilation dihancurkan. Tetap 1-0 doang, tapi dihitung sebagai sebuah pembantaian. Ini mungkin kemenangan gua bilang udah diambil skor besar yang sejak final 2012 ya Mas ya. Kan itu 4-1. Kalau itu kan skornya ada 4-0 ya. Oh itu Jerman ya. Italia juga kan ya, Italia juga. Nah, kalau ketika itu skornya dapat. Nah, ini 1-0 tapi they can easily menang 5-0, 6-0. Donnarumma 8 save kemarin. Gila, dan benar-benar Italia nggak ada jawaban sama sekali, Ji. Iya, mereka kayak mentok di benchnya, nggak ada bisa solusi untuk memberikan tambahan dari si lini kedua. Kagetnya gimana, Fir? Gila, lebih kaget mana lihat pertandingan kemarin sama sekarang Nana Mirdad udah jadi. Baru balik lagi ke situ aja. Kemarin rame dicariin lu soalnya. Sama itu. Penonton kita. Masa dicariin oleh Nana Mirdad? Ternyata segitu ya. Padahal dulu gua nggak gitu aja. Dulu belum bakal jadi 4 juta follower gitu sekarang. Dia nyangka nggak lu bakal gini? Nggak tahu, udah lupa kali sama gua. Dulu masih agak-agak mirip Jamal Mirdad kali ya. Mirip Jamal. Jadi ibunya adiknya. Adeknya. Kalau dari kemarin lo siapa pemain yang paling menurut lo menjadi lo liatin terus bagus ya? Jadi perhatian. Sebelum ke situ syarat yang tadi gue bilang kan 5. Iya. Tidak memenuhi syarat dong ke pertandingan yang barusan. Ya, tapi ada kecualinya. Apa itu? Ketika akhirnya gol itu sedikit, tetapi tadi
banyak nggak created chances ya? Iya. Banyak nggak penyelamatannya? 20 tembakan. Iya, karena kan chances kan bisa off target, bisa Iya. on target. Yang pertama banyak nggak chances ya kan untuk di sisi Spanyol banyak. Terus banyak save-nya nggak? Banyak. Karena kan kalau cuma out doang Ya, beda percuma. rasanya dengan kayak Donnarumma Nyelamatin 8 8 save kali. dan lain-lain. Ya, Jadi ya. benar banget tadi Mas Aryo sama adeknya itu ngomong bahwa 1-0 ini tuh 1-0 yang super gitu loh. Iya, Karena iya, harusnya super. golnya banyak. Iya. Walaupun setengah lapangan apapun itu tapi lo what do you expect dari Italia sih? Kan jarang gebuk-gebukan kalau Italia gitu. Iya. Cuman memang bedanya quality dia sekarang di depan Iya. mungkin nggak kayak Bobo Vieri Benar. yang sendirian tapi dapat ini bisa ngerepotin. Iya. Mungkin siapa lagi ya kalau nggak kayak Toni. Vieri? Luka Toni atau mungkin raja hokinya Inzaghi yang Inzaghi. out of nowhere tiba-tiba Iya, jadi iya. masuk. Ini kan nggak ada. Kita cuma tahu Scamacca, yang jago di Anfield doang. Sisanya gue pun nggak pernah lihat muka orang ini gimana. Mendingan kata gue Salvatore Toto Schillaci. Toto Schillaci jadul banget. Tahu kan? Tahu nggak? 80-an. Tahu kan gitu loh. Jadi ini 1-0 yang tetap masuk kategori super menurut gua. Donnarumma menunjukkan bahwa kalaupun dia dicela-cela dulu kan pindahnya ke sana segala tapi menunjukkan tetap quality dia tetap terjaga keren, lah ya. Gitu. Nah, kalau pemain tadi gua sih gua nggak terlalu tetap man of the match-nya kan si Fabian kiri Ruiz. tuh. Cucurella. Fabian Ruiz. Yang Nico. Nico Williams. Nico man of the match, tapi Iya. gue tetap nggak terlalu impress karena kalau bahasanya Rizal tuh kayak nggak on purpose gitu. Emang dia takut tapi lu mau emang masuk, mau ngoper, mau apa tuh gue belum lihat. Mungkin masih 21 tahun. Belum matang ya. Jadi gue masih tetap si itu. 8 itu. Lamin. Nomor 8. Fabian Ruiz. Oh, Fabian Ruiz. Walaupun 3 kali lu bilang kan gitu mulu nendangnya, Iya, tapi ya kayak Foden kan hafalannya juga punya sendiri. Man of the match pertandingan pertama kan. Iya. Ruiz. Gue masih tetap yang berpengaruh menurut gue si Fabian Ruiz. Fabian itu. Kalau gua Cucurella kemarin. Iya dia Cucurella Gua Fabian celah-celah tapi ternyata kemarin outstanding sih dari sisi lebih ke pemain Italinya juga. Karena nggak ada lawannya mas. Tapi intercept Itu kalau Darmian mah beda cerita mas. biasanya kalau dia berseragam Chelsea. Ya. Tapi kemarin salah itu. Karena Mudrik depannya mas. Interceptnya bingung dia. Karena kemarin dapat semua interceptnya. Iya, bola dapat terus. Karena gelandang bertahannya bego-bego juga Chelsea kan. Ini ada Rodri, ada Pedri yang ngelapisin, belum ada si Fabian Ruiz. Oke, dari Spanyol dan Italia kita pindah ke laga super lainnya atau super match lainnya yaitu Jerman lawan Skotlandia. Ini karena mungkin Jerman mengarungi sebelum Euro ini dengan kata lolos dengan faktor tuan rumah gitu ya. Dan orang banyak yang tidak menyangka Nagelsmann bisa menyatukan kembali ruang ganti dan juga bisa membawa Toni Kroos menjadi leader yang benar-benar spesial di laga kali ini. Gimana kemarin di pembukaan kemarin Jerman lawan Skotlandia, Fir? Lo dari Ya, kejutan tuan rumah. Pertandingan yang banyak orang bilang mulai menunjukkan identitas permainannya Jerman di bawah Nagelsmann ya. Jadi dibilang RB Deutschland karena cara bermainnya Kayak Jerman RB. mirip RB Leipzig, Di mirip. Depok nggak dia? RB Apa Depok. kabar tuh ya? Iya, nggak jelas. Gak ada yang jelas. Ya pada pertandingan itu Jerman ya dari semua ronde pertandingan match J1 pertandingan itu Jerman mencatatkan passing akurasi terbanyak, tembakan ke gawang terbanyak, skor terbesar di laga pembuka Piala Eropa dan juga skor terbesar bagi Jerman di Piala Eropa. Jadi memang Nagelsmann sendiri selesai pertandingan bilang ini adalah hasil yang akhirnya orang-orang yang dulu sempat ragu sama gue jadi tahu sekarang bisa bermain seperti ini kita Jerman. Dan Skotlandia sendiri ya dengan semua hype-nya mereka sebelum turnamen akan memberi perlawanan dan lain-lain dengan pemain-pemain kaliber Premier League juga ya Tomine, Keith Tierney, Robertson dan lain-lain, Billy Gilmore, ternyata ya perlawanannya juga nggak Segitu aja. segitunya gitu ya Mas Aryo bilang. Sebenarnya Mas Aryo bilang bakal Jerman menang mudah gitu dan terbukti. Tapi kalau dari sisi penyerangan ini kayaknya kan memang dia masih terus mencoba. Di babak pertama mungkin Havertz, babak kedua Füllkrug masuk. Apakah memang ini akan terus seperti itu atau ya emang Nagelsmann masih mencari mas menurut lo siapa komposisi terbaik di lini depannya? Kalau pertandingan ketiga besok sih gua rasa Füllkrug akan dicoba langsung jadi starter ya. Terus Based on lawan atau menurut lo karena memang ya dia masih ngelihat dua performa ini diadu gitu Iya. dikomparasi. Karena kan kalau bicara si Havertz pertandingan pertama dan kedua beda kan. Iya, iya. Pertama dia terlihat involved in the game banget gitu. Iya. Sementara di pertandingan kedua kok nggak Iya, kelihatan. nggak kelihatan. Klemer. Berapa kali kalah duel Iya, nggak jelas kalah purpose-nya duel, nggak- positioningnya nggak selalu positioning. tepat. Artinya kan dia nggak bisa menunjukkan konsistensi di dua pertandingan gitu. Cuman kalau kita ngelihat di super match yang pertama, emang keren sih kalau dia posisinya pas dapet dan ngejelnya pas dapet, ya itu menjadi mungkin starting 11 yang terbaik yang dipunyai Jerman. Kan tadinya kan bingung di kirinya
Florian Wirtz bakal dimainin apa enggak di posisi itu, apa Leroy Sané akan dimainkan di posisi itu. Tapi ternyata Wirtz juga menjawab. Bisa. Ketika dia menjadi salah satu debutan di kompetisi besar ini, ternyata dia bisa tampil begitu bagus. Kalau Musiala nggak usah ditanya lah ya. Ini pemain udah matang jauh di luar usianya gitu. Gaya permainannya lah, decision makingnya, kapan dia harus nembak, kapan dia harus giring, kapan dia harus nusuk, itu semuanya udah matang banget lah di usia itu. Ditambah lagi di belakang mereka udah nemuin Andrich kan di tengah ya, pemain yang ternyata cukup nih satu jenderal yang jadi tukang gebuknya lah. Pengganti Khedira lah dia. Khedira dulu yang gaya mainnya tuh bisa ngelindungi rekan-rekannya yang ada di lini tengah. Dikit-dikit back pass ya. Ya cukup satu orang kayak dia, kayak dulu Spanyol cukup dengan Marco Senna satu. Ya ternyata cukup untuk bisa membuat kestabilan dalam defense, tapi offense-nya yang lain bisa ngambil alih. Ada Gundogan, ada Toni Kroos, belakangnya pun ketika bersama Leverkusen bagus ya, ternyata di timnas kebukti dia memang tampil cukup bagus. Lalu Rudiger walaupun bikin gol bunuh diri di sini, tapi overall dia cukup stabil lah sebagai jenderal di lini belakang. Dan Neuer ternyata belum habis, ternyata masih bisa diandalkan sebagai kiper utama Jerman ya. Yang orang pikir udah harus ada peralihan tongkat estafet, tapi dia kayaknya nggak mau ngelepas nih tongkat karena memang Jerman masih butuh dia. Di bawah Mistar berapa kali dia commanding sebagai seorang commanding. Tapi mungkin Ter Stegen juga bisa, Mas. Ter Stegen dicoba di Piala Konfederasi ketika mereka menang, dimikir itu udah menjadi sebuah penegasan bahwa gue udah siap nih untuk gantiin dia. Tapi abis itu dia main di beberapa pertandingan flop di bawah di Jerman. Dan di Barcelona pun kadang-kadang kan dia angin-anginan juga, makanya akhirnya kenapa dipilihnya si Manuel Neuer lagi. Tapi Neuer juga sebenarnya angin-anginan juga ya. Tapi kalau seberapa di itu ya, ketika kalah sama Korsel itu ada beberapa blunder yang dia buat gitu. Tapi seberapa impress lo sama Jerman? Karena kan kita udah lihat di mungkin 3 turnamen terakhir dia memulainya dengan nggak smooth gitu. Sekarang menurut gue yang paling smooth gitu. Iya, lagi-lagi kalau gua sesuai dengan workshop dan seminar aja. Nah. Apa ini termasuk Superman? Iya. By the way ini keren loh dari Super Soccer. Kemeja Super Soccer. Nah, kita ada satu yang mau kita kasih buat Jebret Tim yang di episode ini. Syaratnya? Ditandatanganin sama Panji, sama gua, sama Mas Aryo, sama Firzi. Nanti syaratnya cukup, kenapa harus lu yang dapat jersey ini? Jersey. Kenapa harus lu yang dapat kemeja dari Super Soccer ini? Oke. Tulis aja di kolom komen, nanti dipilih sama si Anjar, bukan Abrar ya. Bukan, Anjar. Anjar yang akan pilih, nanti akan kita kasih dengan tanda tangan, kita kirim. Mantap. Dari Super Soccer. Mendadak akan ada banyak esai nanti ya. Iya. Kenapa saya dipilih? Dosen. Karena tuan rumah. Dan saat tuan rumah memulai pertandingan dan kemenangan besar, itu adalah impian semua warga negara. Wah, betul. Ini makanya menjadi super match menurut gua cocok juga. Kesempurnaan apalagi dari penonton hajatan bola Eropa, hajatan bola dunia kalau bukan tuan rumah bisa menang dengan skor yang gede di partai pertama. Sesuatu yang ditunggu-tunggu menjadi satu pembukaan, karena biasanya pembukaan nggak terlalu seru kan. Bahkan kemarin kita juga nggak bikin reaction karena kita pikir kan, ya udahlah gitu loh, pembukaan doang. Tapi pas kita lihat mainnya, menangnya seperti itu, terus Jerman mainnya juga keren ya. Wah, waktu kemarin harusnya sayang ya ngambil juga gitu. Jadi walaupun kita sekarang udah lihat pertandingan keduanya ya, tapi kenapa dibilang super lagi ya? Karena belum tentu dia bisa seperti ini lagi. Gue dilahirkan dengan orang yang harus sebel sama Jerman, Ji. Iya, lo Belanda. Karena gue Belanda. Terus kemudian ludah-ludahan Voller dengan Rijkaard itu Belanda. Terus kemudian gue di sini ada komunitas oranye Indonesia yang kalau sampai kita tahu punya baju Jerman, punya jaket Jerman, itu sama kayak fans Liverpool dengan Manchester United. Tapi Justin juga udah bilang akhir-akhir ini bahwa mereka berdua semakin nggak terlalu melunak ya. Rivalitasnya nggak lagi yang mengarah ke violence gitu, nggak yang kasar. Karena makin selevel sekarang ya. Kemarin-kemarin udah makin selevel dari sisi Jerman yang turun berarti. Bukan Belanda. Tapi Belandanya kan terakhir justru bisa ke fase perempat final kan. Supporter Belanda itu kehilangan 8 tahun hidupnya selama Belanda tidak lolos Piala Dunia dan Piala Eropa. Iya. Udah gue bilang hidup kita anak bola, umur itu tergantung daripada 4 tahun ini kan. Nah, ketika 2 kali itu 2002, 2004, berapa tahun? Iya kan? Jadi komunitas orang Indonesia, apalagi penonton Belanda di sana, itu kehilangan masa hidupnya. 2 kali kehilangan Piala Eropa dan Piala Dunia gara-gara timnya nggak lolos. Jadi wajar kalau 2026 kita ngejar pemain manapun yang penting bisa membuat Indonesia lolos. Betul. Karena mungkin itu once in a lifetime. Iya, benar. Jadi udah orang udah nonton di TV udah, ntar berangkat udah.
tim negaranya belum pernah lolos nih. Mungkin itu yang jadi juga keselaknya kita kan. Dia kan segitunya, dia kenapa gue bilang itu super ya. Dan gue harus akui Jerman di partai pertama yang membuat gue bilang bisa ke final nih, gitu tadinya. Nah itu berarti Jerman Skotlandia juga Lu masuk. tau kan kalau main yang kayak makanan tuh kayak renyah gitu, enak aja gitu ngelihatnya, passing, transisi, dapat aja gitu. Puguh ya. Nah itulah apa kata ada yang bilang Skotlandnya sih yang kacau ya, tapi ya pokoknya enak aja. Tapi Skotland kan di kualifikasi nggak selama itu kan, jadi orang. Terus pemain lo golin lo tadi malam. Ya McTominay. Iya. Ya dia bisa golin tapi nggak bisa bertahan. Rambutnya berubah ya? Gitu aja kayaknya. Dulu kan lebih cuma dipendekin, dirapihin doang, dirapihin. Biasanya kan kalau di MU karena stres nggak disisir gitu. Nah, kalian juga bisa menyaksikan nih kalau buat yang mau nonton Euro, nobar Euro bareng teman, gak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlife.id. Plus gue saranin lo buat follow Instagram accountnya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas super match, kalian juga bisa menyaksikan super goals di YouTube channelnya Super Soccer. Nah, kita akan lanjut lagi habis ini Super bahas TV Euro ya? setelah yang ini. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.